Selamat pagi, salam 123, yes, yes, yes. Terima kasih yang sudah nonton channel saya di dalam 4. Kiranya kalian diberkahi dan segala apa yang kalian butuhkan dipenuhi. Oke, hari ini kita mau berbicara bagaimana suatu perusahaan distributor bisa maju kalau produknya murah, produknya bagus, harganya bagus, dan cara distribusinya yang tepat. Kenapa harus harga yang bagus? Pertama adalah biar meyakinkan para pelanggan bahwa produk yang kami jual adalah paling murah. Dan Bapak Ibu juga bisa mengambil keuntungannya dari menjual produk kami. Dan juga Bapak Ibu bisa mempromosikan toko Bapak Ibu bahwa ada produk yang paling murah di toko tersebut. Dan juga dengan adanya produk yang murah, bahwa image brand suatu distributor menjadi naik. Dengan produk yang murah mungkin jadi ancaman buat para pesaing dalam dunia handphone. Dari sisi strategi, bahwa kami tidak langsung di perkotaan, tidak langsung di suatu provinsi untuk mencari customer atau memasarkannya atau pendistribusiannya, tetapi kami mulai dari pinggiran, baik itu dari kabupaten, kecamatan, dan kota-kota kabupaten di beberapa pulau. Dengan pengalaman saya, hal itulah para kompetitor kami tidak bisa mencari kelemahan produk kami ketika kami menjual produk yang murah. Dari situlah berjalan dengan waktu, barulah kami di provinsi, kota-kota yang besar untuk mencari customer dan memperkenalkan merek-merek kami. Tentunya tidak dalam satu produk itu yang murah, tentunya perusahaan kami bisa menilai untuk subsidi. Mungkin di sini murah, di sini ada beberapa tipe yang agak lumayan menengah yang mahal. Dari situ, dengan adanya strategi situ, perusahaan kami, merek kami, brand image-nya menjadi terkenal. Dengan adanya berjalan dengan waktu, bagaimana caranya kami mengambil market dalam suatu wilayah kalau kami tidak memiliki senjata untuk produk yang murah. Dalam dunia handphone, biasanya apa yang kami lakukan itu sangatlah tepat. Ketika dulu mungkin orang menilai merek kami belum terkenal, keunggulannya apa, keuntungannya apa. Dari situlah banyak mungkin kontor-kontor handphone, banyak mungkin dealer-dealer di luar kota, dalam kota melihat memang produk kami bagus dan kualitas produk kami bagus dengan harga yang murah. Dengan dasar adanya kepercayaan itulah bahwa perusahaan bisa menaik levelnya brand image-nya, bahwa memang perusahaan merek kami bisa bersaing dengan merek yang lain. Dari sisi yang lain juga kami bisa mengatakan bahwa merek kami memang baru, tetapi kami akan mengeluarkan atau memproduksi tipe-tipe yang terbaru dengan harga yang murah. Setidak-tidaknya dari sisi itulah beberapa toko atau beberapa dealer menunggu produk kami, karena mungkin yang pertama ketika dia mengambil produk kami yang murah, merasa untung yang banyak, merasa mudah jualnya. Dan dalam sisi yang lain, para pesaing kami akan melihat atau mungkin mengeluarkan produk juga dengan harga yang sama. Dan itu tidak masalah buat kami. Yang penting bagaimana caranya kami mengambil market yang dulunya merek suatu wilayah terkenal, paling tidak ada merek kami di wilayah tersebut. Untuk dari situ, dari sisi harga dan dari sisi produk, dari sisi cara distribusinya, ketika Bapak Ibu atau rekan-rekan atau dimanapun kalian berada yang mau memiliki berbisnis di dunia handphone, strategi itu sangat jitu. Dan tentunya saya sudah mengalami 2 kali ketika saya merintis suatu perusahaan, dan tentunya bersaing dengan merek lain walaupun kami merek baru tidak mudah tentunya. Dan sebagai orang profesional dalam dunia kerja, kita harus bekerja keras dan kita harus lapor kepada manajemen apa yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang tentunya
Mungkin para pesaing kami, merek lain kami tidak memiliki produk tersebut, mungkin modelnya beda, fungsinya beda. Dari situ juga pemilik toko merasa ada keuntungan yang lebih banyak ketika menjual produk kami. Ketika kami atau model kami atau produk kami, merek kami sama dengan merek yang lain, itu adalah ketika kami mengkopinya adalah bahaya buat kami sendiri. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kami ketika kami mengeluarkan produknya telat karena mereka sudah menjualnya duluan. Dari situ juga kami harus mengikuti merek lain atau mengcopy merek lain, tetapi kami harus mencari alternatif supaya kami bisa memberi keuntungan kepada pemilik toko juga pada perusahaan. Dan dari sisi itu kami juga harus antisipasi bagaimana merek lain melihat merek kami, bagaimana cara-cara strateginya ke depannya. Itu saja buat teman-teman yang bisa kami berikan tentunya dalam dunia handphone. Kira ini sangat bermanfaat dari sisi harga, dari sisi produk, dari sisi strategi untuk pendistribusiannya. Karena ada beberapa hal yang tentunya cara prinsip merek lain, distributor yang lain, cara memasarkan berbeda. Cara kami, strategi kami memasarkan produk tersebut berbeda-beda. Karena setiap perusahaan memiliki kebijakan berbeda-beda, dengan kualitas produk yang berbeda-beda, dengan harga yang berbeda-beda. Tetapi adalah bagaimana ketika perusahaan yang baru, ketika mau menaikkan image penjualan, image brand, tentunya harus memiliki 3 hal tersebut, dengan harga yang murah, dengan cara distribusi, dengan kualitas produk yang bagus. Kiranya ini sangat membantu dan kiranya ini sangat bermanfaat. Dan untuk kontrol-kontrol handphone, ketika Anda menjual produk yang murah, tentunya itu kalian bisa mempromosikan merek tersebut dan kalian bisa mendapat keuntungan, dan juga kalian bisa mempromosikan toko kalian. Beli handphone 1 dapat 1, di mana? Di toko si A. Dari disitulah ketika Anda mengambil produk handphone bersama distributor, di situ juga ada beberapa hal keuntungannya. Tetapi ketika Anda tidak mengambil dengan distributor, Anda bisa mengambil di agen atau di grosir. Ketika waktunya ada rezeki ya tepat Anda mengambil sama distributor, disitulah pasti bisnis Anda berkembang. Bukan masalah Anda ambil sama grosir tidak berkembang, atau harus ambil sama distributor harus berkembang atau tidak berkembang. Tetapi ada masa waktunya ketika kami sebagai distributor, mungkin bahasa saya adalah belum waktunya, mungkin belum rezeki Bapak Ibu untuk mengambil sama distributor di dalam dunia handphone. Kira ini sangat membantu, dan ini adalah berdasarkan pengalaman saya dalam dunia profesional. Selebih dan sekurangnya saya minta maaf, karena ini beberapa strategi kami memasarkan produk kami berbeda dengan perusahaan lain. Terlebih dengan ada kata-kata yang salah, mungkin caranya untuk memberikan presentasi. Tapi inilah cara-cara yang tentunya yang jitu yang kami lakukan, dan sampai hari ini perusahaan kami bisa bertahan di masa-masa sekarang. Terima kasih yang sudah nonton channel saya, dan dukung terus kiranya, dan subscribe jangan lupa. Kiranya dari kalian yang dukung saya bisa memberikan hal-hal tentang yang konten-konten yang tentang sales, tentang traveling, tentang bisa membantu orang lain. Terima kasih. Salam 123. Yes, yes, yes.